A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhal aw yujhal alaina. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kali ini melanjutkan renungan kita di bawah naungan Al-Quran, masih dengan tema yang sama dengan tema kita yang lalu. Mengenal Allah melalui asma-asma'nya, memahami asma Allah melalui ayat-ayatnya, baik ayat suci kitabnya maupun ayat-ayat Allah yang bertebaran bertaburan di langit dan di bumi. Termasuk diri kita semua merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan akan keesaannya, akan ilmunya, kebijaksanaannya tiada tara, la syarikalah. Nah, pada kali ini kita masih akan melanjutkan kajian kita di seputar Ismullahil A'zam, nama Allah yang terbesar, yang diterangkan, diuraikan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Kita akan mengambil pelajaran kita dari surah Al-Hasyr ayat 22. Huwallah alladzi la ilaha illahu. Uslub ini sama dengan firman Allah, Qul huwallahu ahad. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini, bisa dia tumbuh berakal, dia bukan hanya akan bertanya dan mencari siapa ayah ibunya. Kalau dia menjumpai orang-orang di sekelilingnya memiliki ayah ibu, sedangkan dia tidak memiliki ayah ibu, pasti dia akan bertanya, siapa ayah ibu saya? Karena dia meyakini tidak mungkin dia akan lahir tumbuh begitu saja seperti sebuah pohon. Tapi ada hal lain yang selalu akan menjadi pertanyaan manusia. Dan dia tidak akan terpuaskan dan tidak akan tenang kecuali kalau mendapatkan jawabannya. Dia akan bertanya, dari mana dia berasal? Siapa yang menciptakan dirinya? Karena dia yakin ayah ibunya bukan yang menciptakan dirinya, karena ayah ibunya pun sama dengan diri. Dia akan siapa yang menciptakan dirinya? Siapa yang menciptakan alam raya dan seluruh isinya? Siapa yang menyediakan berbagai macam fasilitas hidup untuk dirinya dan seluruh makhluk di atas muka bumi ini? Dia memandang ke langit, melihat mataharinya, melihat bulannya, melihat bintang-bintangnya, pasti dia akan bertanya, siapa yang menciptakan semua ini yang begitu agung, begitu indah, penuh dengan keseimbangan. Dan dia juga akan bertanya, untuk apa dia hidup dalam kehidupan dunia ini? Dia membutuhkan jawaban. Karena kalau tidak, dia akan hidup dengan caranya, hawa nafsunya akan terjadi benturan di tengah-tengah makhluk-makhluk di muka bumi yang tak berbeda dengan kehidupan hewan di tengah-tengah rimba yang kuat menelan yang lemah, yang kuat menindas yang tidak berdaya. Hal ini kalau cocok untuk kehidupan binatang, mereka merasakan hal ini tidak mungkin selaras dengan kehidupan manusia, fitrahnya yang mengenal kebaikan dan keburukan. Begitu juga dia akan bertanya, setelah dia meninggal dunia, sebagaimana yang dijumpai pada makhluk yang lain, apakah kehidupan akan berakhir begitu saja? Sebagian akan bertanya-tanya, banyak orang berbuat kebaikan, tapi mereka dicap sebagai pengkhianat, penjahat, teroris. Banyak orang berbuat kejahatan tapi dikenal sebagai pahlawan. Banyak orang berbuat kebaikan belum menerima balasannya. Yang berbuat aniaya belum mendapatkan hukumannya. Apakah kehidupan akan berakhir begitu saja? Seperti orang yang membaca sebuah cerita di tengah jalan, ceritanya berhenti sebelum berakhir. Niscaya dia tidak akan merasa puas.
Nah, Allah berikan jawaban untuk kita. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Rasulullah, yang selalu menjadi tanda tanya di hatimu, yang kamu rindukan, yang kamu dambakan, yang kamu ingin kenali, Dia adalah Allah. Dia bukan hanya satu, tapi Dia Maha Esa. Tidak ada sesuatu yang menyamai dirinya, yang menyerupainya. Karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu, yang menentukan segala sesuatu yang ada sebelum adanya segala sesuatu, dan yang tetap ada setelah punahnya, hancurnya segala sesuatu. Allahus Samad, dan Allah lah tempat kembalinya, berharapnya, bermohonnya, berlindungnya, bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid, Dia tidak melahirkan. Kalau Dia melahirkan, kelak kekuasaannya akan diwarisi oleh anaknya. Walam yulad, dan Dia tidak dilahirkan. Kalau Dia dilahirkan, Dia akan mewarisi kekuasaan orang tuanya. Tapi Dia zat yang maha suci, yang tidak melahirkan, yang tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dirinya. Jadi, qul, katakan wahai Rasulullah, huwallahu ahad, sebagai jawaban dari berbagai macam tanda tanya yang terdapat dalam hati manusia. Karena yang pertama mereka cari, yang mereka rindukan, dan mereka ingin ketahui dari mana diri mereka berasal, siapa yang menciptakan mereka, untuk apa mereka hidup, dan kemana mereka akan pergi. Begitu pula ayat 22 dari surat Al-Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah. Alladzi la ilaha illahu, tiada ilah selain dari Allah. Ini merupakan hal yang didukung oleh fakta, merupakan hal yang bersifat aksiomatis dan gamblang, tidak meragukan. Karena kalau langit bumi diperintah oleh dua kekuatan atau tiga atau lebih dari itu, niscaya akan mengalami kehancuran. Walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi terdapat ilah selain dari Allah, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Tapi keserasian, keseimbangan, keteraturan, segala sesuatu yang terdapat di langit dan di bumi menunjukkan bahwa pengaturnya, pemeliharanya, penciptanya adalah sama dan satu. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, alimul ghaib. Dia yang mengetahui segala yang gaib. Wasyahada, demikian pula yang nyata. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Yang lalu, yang kini, yang akan datang, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang zahir maupun yang batin. Di mata Allah semua lahir, zahir, terlihat dengan jelas. Tidak ada satupun yang tersembunyi sampai bisikan hati kita. Huwar Rahmanur Rahim, dan Dialah satu-satunya yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dia tidak butuh kepada makhluknya, tapi seluruh makhluknya butuh kepadanya. Dan Dia amat penyayang, amat penyantun terhadap makhluk-makhluknya. Tapi makhluk-makhluk yang tidak menyadari hal ini, mereka menjerumuskan diri mereka ke dalam kebinasaan, kehancuran. Bukan karena Allah kejam, tapi mereka lah yang memilih jalan dan nasib tersebut dengan sikap dan perbuatan mereka yang mengikuti hawa nafsu dan mengikuti bujuk rayu syaitan. Kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Ismullahil A'zam, nama yang terbesar ini, ya, ayat-ayat berikutnya atau nama-nama berikutnya menerangkan rahasia kebesaran dan keagungan Allah yang terdapat dalam namanya yang terbesar. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tiada Tuhan selain daripadanya. Al-Malik, raja di raja. Dialah satu-satunya raja di raja yang memerintah di langit dan di bumi. Sedangkan selainnya adalah mamluk, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka miliki, yang mereka kuasai merupakan anugerah, pemberian dari Allah yang kelak akan ditanya di hari kemudian nanti. Al-Malik, Al-Quddus, Dialah raja di raja yang maha suci, yang maha kudus.
Asma-asmanya menunjukkan kesucian dan keagungannya, kebesarannya, kesempurnaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak pernah memperlakukan hamba-hambanya dengan perbuatan aniaya. Dia Maha Suci dari segala sifat-sifat kurang yang tak patut baginya. Tapi kepunyaannya seluruh nama-nama yang menunjukkan arti yang terindah, yang teragung, yang tercantik dan termulia. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salamul mu'min, yang melimpahkan keselamatan bagi makhluknya. Asal makhluknya mentaati Allah, maka keselamatan yang Allah janjikan akan Allah limpahkan pada mereka. Tidak ada keselamatan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan keselamatan yang mereka rasakan, yang dijanjikan oleh selain Allah, keselamatan yang penuh dengan ancaman. Setiap saat bila Allah kehendaki, keselamatan, keamanan tersebut akan hilang. As-Salam satu-satunya yang kuasa untuk memberikan keselamatan bagi makhluk-makhluknya. Al-Mu'min satu-satunya yang bisa memberikan rasa aman dan ketentraman bagi hamba-hambanya. Oleh karena itu, orang yang berserah diri kepada Allah akan berhadapan dengan nama Allah sebagai pasangannya As-Salam. Orang-orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan pasangan yang sesuai, itu Al-Mu'min. As-Salam bagi mereka-mereka yang berserah diri, Al-Mu'min bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Salamul Mu'minul Muhaimin. Al-Muhaimin satu-satunya yang berkuasa dan memerintah, di mana selain Allah di bawah haimanah dan kekuasaannya. Kata haimanah, hegemoni. Dialah satu-satunya pemilik hegemoni dan kekuasaan di seluruh alam raya ini. Seluruhnya tunduk kepada Allah di bawah perintahnya dan kendalinya. Oleh karena itu tidak perlu kita takut kepada selain Allah, karena selain Allah tidak memiliki sama sekali kekuatan maupun daya. Tapi semua tergantung pada ketentuan Allah. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, yang maha perkasa, Al-Jabbar, ya, yang maha dijaya, Al-Mutakabbir. Sepintas orang beranggapan bahwa nama-nama ini tidak cocok bagi Allah. Bagaimana mungkin nama-nama ini ya, dapat disandingkan bersama nama-nama yang lain? Ar-Rahman, Ar-Rahim, begitu pula Al-Malik, Al-Quddus. Kalau kita memahami maksud dari nama ini, kita tidak akan merasa heran. Setiap nama Allah ada padanan dan pasangannya. Yang berserah diri kepada Allah, yang menjaga As-Salam, Allah akan limpahkan As-Salam dengan namanya As-Salam. Yang beriman, yang menjaga keamanan juga bagi lingkungannya, akan menghadapi dan menerima balasan dari Al-Mu'min. Tapi mereka-mereka yang sombong, yang angkuh, yang tiran, yang kejam, akan berhadapan dengan Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala perlakukan orang yang zalim, yang berbuat aniaya dengan namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini tidak sesuai. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menzalimi mereka-mereka yang berbuat kebaikan. Jadi setiap perbuatan orang, perilaku orang akan menerima balasan yang sesuai. Jadi As-Salam bagi mereka-mereka yang menjaga As-Salam. Al-Mu'min bagi mereka yang beriman, yang betul-betul memelihara keamanan hingga menjaga dirinya untuk mengganggu orang lain karena keimanannya kepada Allah. Al-Muhaimin dialah satu-satunya yang berkuasa dan memerintah. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. 3 nama ini dipersiapkan bagi mereka-mereka yang sombong, yang congkak, yang tiran, yang melanggar batas dan tidak peduli terhadap norma-norma kemanusiaan. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nama-nama ini kalau ada pada manusia akan menyelewengkan dirinya. Tapi nama-nama ini ada pada Allah, diperuntukkan untuk mereka-mereka yang congkak, yang tiran dan sombong. Setelah itu, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah al-bari'ul, huwa al-khaliqul bari'ul musawwir, yang mencipta, satu-satunya pencipta. Al-bari, yang menciptakan segala sesuatu tanpa contoh sebelumnya, tanpa bahan baku sebelumnya. Dia yang memulai segala sesuatu. Al-musawwir,
yang memberikan bentuk rupa bagi segala dan seluruh makhluknya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Lahul asmaul husna, kepunyaannya seluruh nama-nama yang terindah, yang teragung dan mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, seluruh makhluk yang terdapat di langit bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, termasuk corona juga bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim, dan dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Oleh karena itu, bila Anda tidak ingin berhadapan dengan corona sebagai lawan, bertasbihlah kepada Allah. Pujilah Allah, besarkan agungkan Allah dalam jiwamu. Berserah dirilah kepada Allah, corona tidak akan mengganggu dirimu. Karena dia juga sama-sama makhluk yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bekerja melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, kaum muslimin dan muslimat dari ancaman corona tersebut. Allah pelihara kesehatan kita, jadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur dan mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.